jika banyak dari kita yang masih menanti kedatangan Kristus dari langit, mungkin banyak dari kita yang mendapatkan pengajaran yang salah dan tidak pernah mencari lebih jauh mengenai fondasi sistem belief kalian, ataupun mencoba melihat dari sisi lainnya karena masih ditutup atau tertutup dengan tembok dogma dan doktrin-doktrin yang menjadikan jiwa kebanyakan manusia sebagai tahanan agar tidak dapat mengingat diri sejatinya dan kembali kepada hakikatnya. Mari kita encoding kebangkitan atau spiritual awakening dari sudut pandang early Christian yang berusaha dikubur oleh gereja. Namun, semesta menyimpan informasi. DNA kita pun menyimpan data yang dipulihkan sewaktu kita dibangkitkan. Ajaran ini diadopsi dari The Essence ataupun Mystic Esoteric Christian, di mana mereka memperolehnya dari peradaban-peradaban sebelumnya. Dan peradaban sebelumnya memperolehnya dari pusat peradaban sebelumnya lagi. Begitu seterusnya, tidak ada yang baru di dunia ini. Semuanya berasal dari pendahulu, yang kemudian dimodifikasi, baik bisa jadi untuk keuntungan orang banyak, tapi lebih banyak untuk keuntungan segelintir komunitas tertentu. Early Christianity sangat aware bahwa kebangkitan terjadi di dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia. Selama kita masih di dalam tubuh kita, yang berlaku adalah 7 dimensi. Setelah kita nanti keluar dari tubuh kita, maka yang berlaku adalah dimensi 8 dan seterusnya. Tubuhmu adalah bait Tuhan. Mari kita bahas lebih jauh. Di dalam cerebrum, otak manusia memproduksi cairan otak. Cairan ini dalam bahasa Yunani dinamakan Christos oil, yang artinya diurapi atau anointed one. Ini tidak mengacu pada orang tertentu, tetapi mengacu pada proses pengurapan itu sendiri. Yang terjadi bukan di luar tubuh, atau yang dikenal sebagai baptisan air, tetapi terjadi di dalam tubuh, yang dikenal sebagai baptisan roh dan api. Minyak yang dihasilkan di sekitar kolostrum ini antara pineal dan pituitary disimbolkan dengan Joseph dan Mary, honey and milk. Pineal mengirim elektromagnetik positif ke pinela yang bersifat maskulin, berada pada otak kiri dan mengatur sisi tubuh bagian kanan. Pituitary mengirim elektromagnetik negatif ke ida yang bersifat feminin, berada pada otak kanan yang mengatur sisi tubuh bagian kiri, hingga mencapai sacral plexus. Proses ini dilambangkan seperti ular pada simbol medis. Nah, untuk naik lagi melalui tulang belakang manusia, cairan ini mengurapi atau memberi makan pohon pengetahuan, tree of knowledge, yang merupakan nervous system manusia, dan tree of life yang merupakan cardiovascular system manusia, dan mengaktifasi pineal gland. Sewaktu energi kembali ke atas, disinilah terjadi perluasan kesadaran. Selama siklus ini, kelenjar pineal sering disebut sebagai the third eye, atau di Bible sering disebut sebagai single eye. Kemudian ada juga kisah Yeshua ketika dikejar oleh Raja Herodes yang ingin membunuh Yeshua. Yeshua pada saat itu lari ke Nazaret, ke Yerusalem, dan kembali ke Nazaret. Ini adalah Sungai Yordan yang melambangkan proses pengurapan itu sendiri yang terjadi di dalam tubuh manusia. Pineal adalah pusat kesadaran, frekuensi di I am, God frekuensi. Aktivasinya tidak diperoleh secara pasif. Aktivasi God frekuensi ini diperoleh dengan berpartisipasi secara aktif melalui meditasi, diet alkalin, kontak dengan alam, membuat pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup. Jangan takut untuk membuat kesalahan,
Tidak ada yang akan menghukum kita. Yang ada adalah ketidakselarasan, ketidakharmonisan kita dengan home frequency, frekuensi sejati kita, hakikat kita. Semuanya dimaafkan, termaafkan.